Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Theo Anjeli, NIM 2101010149. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UAS dari MK pemasaran. Bagaimana hubungan strategi reposisi dan penargetan Coca-Cola dengan strategi perikanan dan kesadaran mereknya? Inilah jawaban nomor 1. Yang tadi, hubungan antara strategi reposisi dan penargetan Coca-Cola dengan strategi perikanan dan kesadaran mereknya sangatlah erat terkait. Coca-Cola sering menggunakan strategi reposisi untuk memperbarui citra mereknya atau menyesuaikan dengan perubahan pasar dan preferensi konsumen. Periklanan memainkan peran kunci dalam mengkomunikasikan reposisi tersebut kepada pelanggan reposial dan membangun atau mempertahankan kesadaran mereknya. Misalnya, jika Coca-Cola memutuskan untuk menargetkan segmen pasar yang lebih muda dengan minuman sehat, strategi reposisi mereka mungkin melibatkan pengembangan produk baru atau penyelesaian formulasi produk yang lebih sesuai dengan referensi konsumen muda. Periklanan akan digunakan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai baru ini kepada pelanggan potensial, seperti melalui kampanye iklan yang menyoroti keunggulan produk dalam kesehatan atau berkelanjutan. Dalam kesadaran merek, strategi reposisi yang efektif dan perikanan yang kuat dapat meningkatkan atau mempertahankan kesadaran merek Coca-Cola di kalangan konsumen. Citra merek yang diinginkan sesuai dengan strategi reposisi yang telah diterapkan. Secara keseluruhan, strategi reposisi dan penargetan Coca-Cola berdampak langsung pada strategi periklanan mereka, kesadaran mereknya. Keterpaduan yang terbaik antara ketiganya yang penting itu untuk mencapai tujuan bisnis, mempertahankan daya saing pasar yang terus berubah ini. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, strategi keputusan pasar apa yang diterapkan oleh Coca-Cola dalam kurung, apakah strategi unfiltered, differentiated, ataukah concentrated marketing? Jawaban nomor 2, Coca-Cola menggunakan strategi differentiated marketing, pemasaran diferensial. Strategi ini melibatkan penargetan sebagai segmen pasar dengan strategi pemasaran yang disesuaikan untuk setiap segmen tersebut. Coca-Cola menyadari bahwa pasar global memiliki beragam preferensi dan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, mereka mengembangkan berbagai varian produk dan kampanye pemasaran yang disesuaikan untuk berbagai segmen pasar. Contohnya, Coca-Cola memiliki berbagai varian produk seperti Coca-Cola klasik, Diet Coke, Coke Zero, dan produk-produk lainnya yang disesuaikan dengan preferensi konsumen terkait gula, rasa, dan nilai gizi. Selain itu, mereka juga meluncurkan kampanye iklan yang ditargetkan secara spesifik kepada berbagai segmen pasar, seperti kampanye untuk yang berbeda dari kampanye yang ditunjukkan kepada keluarga atau orang dewasa. Dengan strategi differentiated marketing, Coca-Cola dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan preferensi beragam konsumen berbagai pasar global sebagai mempertahankan kesadaran merek yang kuat secara keseluruhan. Baiklah, itu tadi jawaban nomor 2. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 3 kita lanjutkan. Tolong jelaskan, menurut Anda, apakah Coca-Cola menggunakan saluran tingkat non-direct marketing channel ketika mendistribusikan produknya ke pelanggan akhir? Jelaskan mengapa menggunakan teori dinamika keseluruhan. Baiklah, untuk jawabannya, untuk selanjutnya nomor 3, Coca-Cola tidak umumnya menggunakan saluran tingkat nol direct marketing channel ketika mendistribusikan produknya ke pelanggan akhir. Sebaiknya mereka cenderung menggunakan saluran distribusi yang melibatkan berbagai perantaran seperti grosir, distributor, dan pengecekan sebelum mencapai konsumen akhir.
Teori dinamika saluran membantu menjelaskan mengapa Coca-Cola memiliki struktur saluran distribusi yang kompleks seperti ini. Teori ini menyorotkan bahwa pilihan saluran distribusi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk yang pertama, keefektifan distribusi. Saluran distribusi yang melibatkan berbagai perantaran dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang-barang Coca-Cola ke berbagai lokasi yang tersebar luas di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan distributor lokal dan pengecer, Coca-Cola dapat memastikan produk tersedia di toko-toko di tempat lain oleh konsumen. Yang kedua, akses pasar. Saluran distribusi yang melibatkan perantaran melalui Coca-Cola untuk lebih mudah memasuki dan mengelola pasar lokal dan global. Distributor lokal biasanya memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar ke setempat dan koneksi yang diperlukan untuk mendistribusikan produk secara efektif. Dan yang ketiga, pengelolaan risiko. Dengan memiliki jaringan saluran distribusi yang solid, Coca-Cola dapat memengaruhi risiko terkait dengan distribusi dan pengiriman produk. Mereka dapat mengandalkan distributor untuk mengelola investasi, pengiriman dan pemenuhan pasaran dengan secara efisien. Dan yang keempat, pengembangan hubungan. Melalui saluran distribusi yang tersebut, Coca-Cola dapat membangun hubungan terkuat dengan distributor pengeceran. Hal ini penting untuk meningkatkan kerjasama dengan pemasaran, promosi, dan pengelolaan merek di tingkat lokal. Dengan demikian, meskipun Coca-Cola tidak menggunakan saluran tingkat nol secara langsung ke konsumen akhirnya, mereka mengandalkan teori dinamika saluran untuk memiliki struktur distribusi yang optimal untuk memasarkan produk secara efektif dan efisien di pasar global dan beragam. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Bikin dan kurang saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.